当年苦海秋，你有没有感觉？不赢，只是这一点。天，你所修炼，看看只配在这废墟中苟延残喘。出的东西，恐怕日后他怎么可能眼睁睁？绝不可能！记住，每一重体是专门修炼1倍、10倍、12倍。准确的来说，姐，可是他能够明白。受死！天上地下，当然。Halo semuanya, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Sesuai jadwal, jadi pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Donghua Supreme God Emperor episode terbaru. Yang mana ini adalah episode yang ke-443. Bagi yang mau bergabung dan series ini, kita sudah sediakan playlistnya. Jadi kalian bisa dengan mudah mencari di mana episode awal dari series ini. Tapi sebelum kita mulai episode terbarunya, kita akan melihat dulu apa saja yang telah terjadi, tepatnya pada episode 442. Kemarin kedatangan dari Sekte Ribuan Formasi dan juga Tanah Suci Xuanyu layaknya angin segar untuk aliansi darah. Karena berkat kedatangan mereka lah orang-orang Gunung Xuankong dan juga para antek-anteknya dibuat tidak berdaya. Jika terus seperti ini, maka Muyun dan yang lainnya hanya tinggal menunggu waktu saja untuk bisa memenangkan pertarungan. Terlihat dengan begitu jelas betapa kesulitannya para tetua Gunung Xuankong dalam melawan balik aliansi darah. Ketika kemenangan sudah di depan mata mereka, sesuatu tak diinginkan pun telah terjadi. Yang mana Xuan Tian datang dan membawa begitu banyak pasukan. Tapi yang datang kemari tidak hanya dia saja, namun Kusing juga. Karena bagaimanapun dia memiliki urusan kepada Xuan Tian. Alasan Xuan Tian kemari adalah ingin menghabisi Muyun. Karena bagaimanapun perkembangannya sudah membuat mereka menjadi begitu khawatir. Jadi apapun yang terjadi, Muyun harus mati. Nah sekarang kita akan melanjutkan episode terbarunya. Bagi Xuan Tian, Kusing bukanlah lawan yang pantas untuk menghadapi dirinya. Memang benar kalau Kusing telah menerima warisan Heavenly Venerable Kuhai. Tapi semua itu tidak akan cukup untuk menghadapinya. Jadi bagi Xuan Tian, Kusing adalah sampah. Kusing tidaklah peduli karena jika apa yang dia katakan, maka seharusnya Kusing tidaklah peduli dengan apa yang dia katakan. Namun perkataan itu juga seharusnya berlaku kepada Muyun. Namun mengapa dia itu takut kepadanya? Saat itu juga pertarungan pun langsung saja dimulai di antara mereka. Dalam pertarungan itu terlihat jelas kalau Kusing dan Xuan Tian saling berimbang, tapi untuk saat itu saja. Pertarungan tidak terjadi di sana, namun di tempat lain juga. Sedangkan Muyun bersama para gadisnya ingin lebih dekat dengan pertempuran Kusing dan Xuan Tian. Ini pun sempat membuat para tetua merasa khawatir kepadanya. Jadi ikulah yang akan turun tangan untuk bisa melindungi tuan mereka. Kita pun kembali melihat pertarungan antara dua orang kuat ini. Tian,你所修炼。 Di sini Kusing sadar betul kalau saat ini Xuan Tian telah menggunakan teknik sutra siklus langit yang diajarkan langsung dari Sekte 33 Pedang Surgawi. Dikatakan jika metode ini telah mencapai kesempurnaan, maka dapat memutar langit dan bumi demi bisa menguasai segala sesuatu. Kusing penasaran seberapa jauh pencapaian yang Xuan Tian lakukan. Xuan Tian akan memperlihatkan apa yang diinginkan olehnya. Kekuatan yang begitu dahsyat pun Xuan Tian keluarkan. Namun ini masihlah mampu ditahan oleh Kusing. Apalagi retakan ruang telah terjadi dan menciptakan ledakan yang begitu besar. Kini adalah giliran Kusing untuk melawan balik Xuan Tian. Dengan pertarungan yang begitu intens membuat Iku berkeyakinan kalau pertarungan di antara mereka mungkin akan berlangsung lama untuk bisa mencari pemenangnya. Kusing pun menanyakan kepada mereka siapa yang lebih kuat di antara mereka. Bagi Iku, Xuan Tian mungkin hampir setara dengan peri, karena penguasaan kekuatan dan bela dirinya seakan-akan sudah menyatu.
Sedangkan Kusing mungkin kekuatannya sedikit lemah, tapi bukan berarti ia akan kalah. Karena Kusing memiliki teknik kepahitan langit milik Heavenly Venerable Kuhai. Ini jauh lebih hebat daripada beberapa teknik peri. Muyun sekali lagi bertanya kepada Iku apakah dia tidak merasa ada yang aneh dengan Xuantian. Karena sebagai penguasa tertinggi Gunung Xuankong, mengapa Xuantian tidak mau menunjukkan wajah aslinya kepada semua orang? Inilah yang membuat Muyun bertanya-tanya. Bagiku, sosok Xuantian ini telah mengingatkan dia kepada seseorang, yang mana itu tidak bukan adalah Mulang. Seketika saja Muyun pun terkejut. 不过，当年苦海小，你有没有感觉？只是这一点。我看这玄天走的木狼，万年暮云，同样有他看。 Di sini kita pun diberitahu kalau ribuan tahun yang lalu sebenarnya Iku adalah murid yang paling dihargai oleh Venerable Su. Tapi Muyun juga memiliki murid yang dia hargai, yang tentu tidak bukan adalah Yunlang. Dulu Yunlang tumbuh di desa yang sepertinya telah hancur. Dia yang hanya sendirian pun bertemu dengan Muyun. Yunlang yang merasakan bahaya segera melakukan penyerangan kepadanya. Dan Muyun itu sama sekali tidak bertindak apapun, selain mencoba untuk menenangkannya. Dan mulai hari itu juga Muyun pun mengangkat Yunlang menjadi muridnya. Karena itulah namanya pun diganti menjadi Mulang. Di bawah kondisi yang memprihatinkan, Muyun memberikan pengobatan kepada Yunlang. Su Xiao sungguh terkesan dengan kebaikan dari Muyun. Akan tetapi dia takut kelak Mulang akan membahayakan mereka. Seiring berjalannya waktu, Mulang terus berada di bawah pelatihan Muyun. Bahkan dia membuatkan teknik dewa perang khusus untuknya. Dengan teknik ini maka dapat memperbaiki meridian di tubuhnya. Muyun setidaknya menghabiskan waktu 100 tahun hanya untuk menciptakan teknik ini saja. Jadi Su Xiao meminta Mulang untuk menghilangkan sifat iblis di dalam dirinya. Akan tetapi Mulang tidaklah mau mempelajari teknik tersebut. Ini terjadi karena dia selalu saja mengingat perkataan orang-orang kepadanya. Nah, kejadian di desa sebelumnya ternyata adalah ulah dari Mulang. Dia bahkan tidak segan-segan memakan daging kerabatnya sendiri. Muyun yang selalu di sisinya mencoba untuk merawat Mulang, namun Mulang sudah terlanjur kecewa kepada dirinya sendiri. Bahkan dia menganggap teknik pemberian gurunya tidaklah ada gunanya. Sepertinya Mulang sudah termakan oleh hati iblisnya sendiri. 如此绝地之下，汉克只配在这废墟中苟延残喘。出到门下，恐怕日后。 Pada akhirnya mereka pun berpisah. Kini Muyun mencoba melupakan kenangannya bersama muridnya itu dan cara berpetualang mengumpulkan harta-harta berharga. Akan tetapi seberapa sulit pun perjalanan Muyun, ia tetap selalu mengingat Mulang. Selama 10.000 tahun, Su Xiao dan juga Muyun telah melakukan perjalanan di seluruh 3.000 dunia kecil. Mereka sudah tidak bisa menunggu terlalu lama lagi. Jadi Su Xiao meminta Muyun untuk segera naik ke alam atas. Setelah Muyun mengalami kenaikan dan Su Xiao mati, sosok Xuantian pun muncul, yang mana dia meminta kepada seluruh pasukannya untuk menghabisi orang-orang di 3.000 dunia kecil yang berani menyebut nama Muyun dan juga Su Xiao. Mendengar perkataan Iku benar-benar telah membuat Muyun shock. Pertarungan masihlah terus berlangsung antara Xuantian dan juga Kusing. Di sini Iku memberitahu kalau sebenarnya Su Xiao telah menemukan beberapa petunjuk mengenai siapa sosok Xuantian sebenarnya. Namun dia masihlah belum sempat melakukan penyelidikan karena telah terlebih dahulu dihabisi oleh orang-orang Gunung Xuankong. Rumor mengenai Xuantian adalah Mulang masihlah belum dipastikan karena Gunung Xuankong sudah ada sejak dulu. Tapi Muyun ingat kalau Xuantian adalah anak yang ditelantarkan oleh keluarga Xuan karena dulu semua meridiannya telah terputus sejak kecil. Jadi tidak mungkin Xuantian adalah Mulang. Tapi jika dia memang adalah Mulang, bagaimana bisa muridnya itu menghabisi Su Xiao, yang adalah teman dekat dari Muyun. Jadi pelaku yang menghabisi Su Xiao bukanlah Gunung Xuankong, melainkan Mulang. Iku meminta tuannya untuk tidak memikirkan hal tersebut, karena semua ini masihlah asumsi saja. Kembali ke dalam pertarungan, yang mana Kusing dan Xuantian lagi-lagi mempertontonkan pertarungan yang berimbang. Melihat apa yang terjadi kepada tuan mereka membuat para tetua Gunung Xuankong sungguh tidak menduga.
kalau Xuan Tian bukanlah tandingan dari Kusing. Bagi Xuan Tian, teknik lautan kepahitan memang sangatlah mengerikan. Kusing membenarkan hal tersebut karena Master Su Xiao merupakan sosok yang bisa dikatakan seimbang dengan Raja Peri Muyun. Kutianju yang diciptakannya secara alami sangatlah kuat dari beberapa teknik peri. Sayang sekali serangan Kusing tadi tidaklah begitu dalam. Jadi kedepannya dia akan memastikan kematiannya. Xuan Tian merasa begitu tertarik dengan apa yang dia katakan. Hanya saja Kusing seharusnya tidak terlalu membanggakan teknik lautan kepahitannya. Selain itu, Su Xiao juga tidaklah layak untuk disandingkan dengan sosok besar seperti Yang Mulia Muyun, sebab mereka memiliki perbedaan kekuatan yang begitu besar. Hanya saja Yang Mulia Muyun terlalu sombong, sampai-sampai berani melanggar hukum yang ada demi bisa menjadi yang terkuat. Namun siapa yang menduga hasilnya malah buruk kepadanya. Sebab Muyun itu malah meninggoy di gerbang pedang surgawi 33 yang telah bergabung dalam begitu banyak kekuatan dunia hanya untuk menumbangkan kesombongan Muyun saja. Kusing penasaran apa yang sebenarnya ingin dikatakan oleh Xuan Tian. Xuan Tian mengingatkan kalau dia telah mengetahui teknik rahasia Dewa Perang Yang Mulia Muyun dan juga lautan kepahitan dari Kaisar Su Xiao, yang mana semua itu tidaklah begitu kuat. Muyun seketika saja merasakan sakit di kepalanya ketika mendengar teknik rahasia Dewa Perang, sebab semua itu ingin dia teruskan kepada Mulang. Kita lalu dibawa kembali keingatan masa lalu dari Muyun, yang mana yang meminta Mulang untuk mempelajari teknik Dewa Perang miliknya. Selain itu, terdapat larangan yang telah Muyun ciptakan, yang mana teknik tersebut tidak akan dapat diteruskan kepada orang lain. Tapi tentu Mulang bisa melepaskan larangan tersebut. Namun Muyun mengingatkan kalau teknik ini sangatlah hebat, jadi hanya dia dan juga Mulang saja yang tahu. Jikapun suatu hari nanti Muyun mengubah penampilannya, maka Mulang juga bisa melakukannya Sekali lagi dia mengingatkan kalau hanya mereka berdua saja yang mengetahui teknik Dewa Perang ini. Jikapun kedepannya Muyun meninggoy, dia meminta Mulang untuk tidak membiarkan siapapun bisa menguasai teknik tersebut, karena ini secara khusus ingin Muyun berikan kepada Mulang seorang. Muyun pun kembali ke masa sekarang. Kusing tahu betul kalau teknik Dewa Perang jauh lebih menakutkan daripada teknik lautan kepahitan. Tapi teknik itu hanya diketahui oleh Yang Mulia Muyun dan muridnya yang bernama Mulang saja. Jadi tidak ada satupun orang yang mengetahui teknik tersebut. Tanpa banyak bicara, Xuan Tian pun mulai menunjukkan teknik Dewa Perang yang telah diciptakan oleh Muyun. Seketika saja ledakan kekuatan pun muncul dan diikuti juga dengan semangat juang yang kuat. Kusing merasa ini adalah teknik Dewa Perang, sebab Yang Mulia Muyun menggunakan teknik tersebut demi mengumpulkan spirit dalam jumlah yang banyak dan akan menyatukannya ke dalam tubuh mereka. Seni Dewa Perang didedikasikan untuk menumbuhkan semangat juang tersebut. Rumor mengatakan kalau seni Dewa Perang pernah dibagi menjadi 7 tingkatan, sesuai dengan tingkat 7 kehidupan dan kematian. Setiap tingkat pertama, seorang kultivator akan dapat melipat gandakan kekuatannya dengan semangat juang yang mampu diserap. Setidaknya kekuatan pemakainya akan meningkat sampai 50 kali lipat. Dan semangat juang yang telah memadat akan terbentuk sebuah serangan yang mungkin sebanding dengan energi yang sebenarnya. Atau lebih tepatnya, semangat juang ini akan jauh lebih kuat dari esensi sejati seorang kultivator. Kusing tidak habis pikir bagaimana bisa sosok Xuan Tian mengetahui teknik rahasia Dewa Perang milik Yang Mulia Muyun. Xuan Tian memberitahu kalau Yang Mulia Muyun terlalu sombong dalam menciptakan teknik tersebut, sampai-sampai tidak tahu apa yang terjadi kepada muridnya. Yang mana ini membuatnya lumpuh, bahkan Xuan Tian harus mengubah penampilannya. Tidak hanya itu, dia juga harus menjalani kehidupan ribuan tahun dengan menyembunyikan penampilan aslinya. Dengan semua pengakuan Xuan Tian membuat Muyun semakin yakin kalau sosok di hadapannya adalah Mulang, muridnya sendiri.
Tapi untuk saat ini kita sebut saja Xuan Tian. Dia begitu kesal kepada Yang Mulia Mu Yun karena tidak pernah merasakan penderitaan yang muridnya alami selama mempelajari teknik Dewa Perang. Dadakan kekuatan yang dihasilkan oleh Xuan Tian pun telah menghentikan seluruh pertarungan dan kini perhatian tertuju kepadanya. Xuan Tian akan mengakhiri pertarungan ini dengan teknik Dewa Perang ciptaan gurunya. Namun sayang sekali lagi seru-serunya, episodenya pun harus bersambung dulu. Namun sebelum kita akhiri, seperti biasa kita akan melihat preview bagian selanjutnya. Sepertinya Mu Yun sedang berbicara dengan Xuan Tian atau Mulang. Dia meminta untuk mengingat kejadian ketika menahan arus balik di kolam dingin 1000 kaki untuk bisa menguasai niat pedang. Siapakah yang telah menghangatkan kolam itu agar Mulang tidak masuk angin? Mu Yun terus meminta Mulang untuk mengingat siapa yang telah menghabiskan ribuan tahun hanya untuk membantunya berkultivasi. Bahkan Mu Yun sendiri yang telah menyembuhkan kaki dan memperkuat meridian Mulang. Namun Mu Yun tidaklah menduga kalau muridnya itu malah mengambil jalan yang salah. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang ingin mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.